kalau memang salah segera diajukan ke pengadilan karena begitulah ketentuan hukum. Tetapi yang terlalu lama itu harus segera diputuskan kasusnya seperti apa, bisa dibuktikan apa tidak. Komitmen penegakan hukum harus mulai dibangkitkan kembali. Penghinaan terhadap tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Menko Polhukam Mahfud MD minta wanita penghina Tengku Zul wajib diadili ke ranah hukum. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Memberikan konten yang bersifat kebencian terhadap suatu golongan atau orang atau yang dia sebut dengan salah. Katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal menunggu kehancurannya. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu ya kan negara tidak adil. Oleh sebab itu siapapun, ya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang dulu, pemerintah akan datang sama aja. Tuntutannya tegakkan keadilan. Kalau keutuhan bangsa ini dengan segala harmoni yang kita itu ingin dijaga. Kalau enggak ya tinggal menunggu. Dan itu berlaku sampai sekarang. Meskipun banyak orang menyindir, Pak Mahfud, kau bilang begitu. Sekarang negara kan tidak adil. Nah itu berlaku bagi siapa saja. Kalau memang dia tidak adil, ya tinggal menunggu saja, kan begitu. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan. Wah itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang Maka orang membenci ulama berarti membenci Nabi Muhammad SAW. Orang membenci ulama, memusuhi ulama, berarti dia membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulama menafsirkan ulil amri di situ adalah penafsiran yang pertama adalah para ulama. makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa tegang begini? Ya. Ah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Jangan salah kontrol ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini sering kali begini nih karena konstelasi politik. Apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah mau menjadikan hadar rais gini disebut sikulan, amin, kita aminkan, amin, kan? Nah, itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat ngaminin lagi juga nggak apa-apa, ya nggak ada masalah gitu. Nggak usah rame, biasa aja, gitu ya. Kemudian Anda mau menjadi orang yang sok lebih pandai dari Nabi, membahas, ikut, komentar. Kalau saya lah, kalau saya tidak. Ini yang saya ambil dari guru saya. Ini yang saya pahami, maka selamatkan diri Anda, selamatkan keluarga Anda. Udah cukup ya, perselisihan udah banyak, caci menyaci sudah banyak, bahkan mimbar menjadi cacian sekarang. Krisis ukhuwah mau ditambah lagi. Lah. Langkah kami yang kita ambil dari guru-guru kami seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, meninggalkan urusan ini. Diduga hina Tengku Zulkarnain, wanita ini dipolisikan.
Seorang wanita bernama Niputu Rediati Sinta dilaporkan ke polisi. Dia dilaporkan ke Polda NTB oleh LSM Kasta NTB. Redianti Sinta dilaporkan atas dugaan penghinaan kepada mendiang Ustadz Tengku Zulkarnain. Dia diduga melakukan hal tersebut melalui akun media sosialnya. Redianti diduga menghina Tengku Zul melalui akun Facebook miliknya dengan menyinggung perihal perusuh bangsa yang satu persatu tersingkirkan. Syukurlah satu persatu perusuh bangsa tersingkirkan, entah wafat atau dipenjara, tulis Redianti Sinta dalam unggahan Facebooknya. Dia kemudian diduga menyindir Tengku Zulkarnain yang pernah menyebut lelaki jika meninggal akan bertemu bidadari di surga. Yang wafat akhirnya ketemu deh sama ribuan bidadari surganya, tulisnya seraya menyertakan foto Tengku Zulkarnain. Pembina Kasta NTB, lalu Wing Haris, menegaskan bahwa pihaknya melaporkan Redianti Sinta bersama rekannya berinisial AH, DS, KPP, dan AGJ pada Rabu 12 Mei. Mereka dilaporkan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Duduk perkaranya, kata lalu Wing, bahwa sekitar pukul 10.20 telah terjadi tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa perbuatan terduga sudah jelas menyakiti kami sebagai mayoritas umat muslim di bumi 1000 masjid ini dan jelas terbukti memenuhi unsur pasal tersebut di atas, tegas lalu Wing. Kalau memang salah, segera diajukan ke pengadilan karena begitulah ketentuan hukum. Tetapi yang terlalu lama itu harus segera diputuskan, kasusnya seperti apa, bisa dibuktikan apa tidak. Komitmen penegakan hukum harus mulai dibangkitkan kembali. Penghinaan terhadap tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas. Katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal menunggu kehancurannya. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu kan negara kita hancur. Oleh sebab itu siapapun, ya, pemerintah yang sekarang, pemerintah yang dulu, pemerintah akan datang sama aja. Tuntutannya tegakkan keadilan. Kalau keutuhan bangsa ini dengan segala harmoni yang kita itu ingin dijaga. Kalau enggak ya tinggal menunggu waktu. Dan itu berlaku sampai sekarang. Meskipun banyak orang menyindir, Pak Mahfud, kau bilang begitu. Sekarang negara kan tidak adil. Nah itu berlaku bagi siapa saja. Kalau memang dia tidak adil, ya tinggal menunggu saja, kan begitu. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan.